Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi Rotary Encoder mata kuliah Otomasi dan Robotika program studi teknik otomasi. Berikut adalah anggota kelompok dari materi Rotary Encoder. Yang pertama yaitu Muhammad Firman Sani Arifin, NRP 0918040009. Selanjutnya yaitu Ariski Wildan Firdani, NRP 0918040010, dan Ridwanda Safatain, NRP 0918040012. Selaku dosen pengampu dari mata kuliah Otomasi dan Robotika yaitu Bapak Agus Humaydi, SST, MT. Pada PPT kali ini kami akan menjelaskan 6 poin pada Rotary Encoder. Yang pertama yaitu apa itu encoder, yang kedua Rotary Encoder, yang ketiga yaitu tipe-tipe dan teknologi pada encoder, lalu ada prinsip kerja encoder, macam-macam pengaplikasian encoder, dan yang terakhir yaitu perbedaan antara absolut dan incremental encoder. Apa itu encoder? Encoder adalah perangkat yang digunakan di banyak industri untuk memberikan umpan balik. Secara umum, encoder adalah sebuah perangkat atau proses yang mengubah data dari satu format ke format lainnya. Dalam penginderaan posisi, sebuah encoder adalah perangkat yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengubah gerakan mekanis menjadi sinyal output berkode analog atau digital. Lebih khusus lagi, encoder dapat digunakan untuk mengukur posisi, kecepatan sementara, akselerasi dan arah yang dapat diturunkan dari posisi antar linear atau gerakan putar. Fungsi dari encoder yang berbeda berasal dari berbagai prinsip fisik, operasi, output, protokol, komunikasi, dan lain-lain. Encoder adalah salah satu peralatan permesinan yang dapat ditemukan hampir di semua industri. Berdasarkan penggunaannya, encoder adalah proses gerak mekanis yang menghasilkan sinyal digital sebagai respon terhadap gerakan. Sebagai perangkat elektromekanis, encoder dapat memberikan informasi kepada pengguna sistem kontrol gerak mengenai posisi, kecepatan, dan arah. Ada dua jenis encoder, yaitu linear dan rotary. Suatu encoder pada umumnya dikategorikan berdasarkan sarana keluarannya. Di samping encoder linear dan rotary, berdasarkan sinyalnya, ada yang disebut incremental encoder dan absolute encoder. Selanjutnya yaitu rotary encoder. Sebuah rotary encoder mengumpulkan data dan memberikan umpan balik berdasarkan rotasi atau objek. Dengan kata lain, perangkat yang berputar. Rotary encoder kadang-kadang disebut shaft encoder. Rotary encoder adalah device elektromekanik yang dapat memonitor gerakan dan posisi. Rotary encoder umumnya menggunakan sensor optik untuk menghasilkan serial pulsa yang dapat diartikan menjadi gerakan, posisi, dan arah. Sehingga posisi sudut suatu poros benda berputar dapat diolah menjadi informasi berupa kode digital atau rotary encoder untuk diteruskan oleh rangkaian kendali. Rotary encoder umumnya digunakan untuk pengendalian robot, motor drive, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu teknologi pada encoder. Ada teknologi mekanikal, optikal, resistif, dan magnetik. Yang pertama, encoder optik adalah perangkat elektromekanis yang memiliki keluaran listrik dalam bentuk digital sebanding dengan posisi sudut poros masukan. Encoder optik memungkinkan perpindahan sudut untuk diubah secara langsung ke dalam bentuk digital. Lalu ada encoder mekanik. Teknologi encoder mekanik ini menggunakan cakram logam dan kontak geser untuk pengukuran. Saat piringan berputar, beberapa kontak bertemu dengan permukaan logam dan beberapa jatuh ke celah.
Setiap kontak dihubungkan ke sensor listrik terpisah yang menghasilkan sinyal. Lalu ada teknologi encoder resistif. Teknologi encoder resistif menggunakan area bahan konduktif yang teduh dan area material isolasi yang tidak teduh pada skalanya. Ketika bagian melewati sirkuit titik tertentu dari kontak geser bertemu dengan area konduksi dan non-konduksi, hasilnya diterjemahkan menjadi sinyal digital atau analog. Selanjutnya yaitu teknologi encoder magnetik. Teknologi encoder magnetik menggunakan medan magnet untuk menghasilkan keluaran. Kutub magnet utara dan selatan ditempatkan pada skala. Bagian sensor khusus membaca lintasan kutub tersebut melewati titik tertentu. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja pada encoder. Prinsip kerja encoder tipe optik. Pada encoder tipe optik, tipe incremental sebagai contoh. Pada gambar di atas menggunakan tipe incremental sebagai contoh, menggunakan berkas cahaya yang melewati lempengan yang memiliki garis lubang dengan pola seperti jari-jari roda. Di sisi lain, disk pada perangkat penginderaan foto yang akan menafsirkan cahaya. Berdasarkan pola pada disk, gambar penutup memblokir dan membuka blokir cahaya dari light detector. Denyut cahaya kemudian diubah menjadi sinyal listrik untuk dikirim kembali ke prosesor melalui keluaran encoder. Lalu ada sinyal atau pulsa pada encoder. Rotary encoder atau shaft encoder adalah komponen pengukuran arah putaran. Komponen ini memiliki dua pin keluaran yang menghasilkan sinyal pulsa yang diproses dahulu untuk mendapatkan arah putarannya. Ketika poros berputar, deretan pulsa akan muncul di masing-masing channel pada frekuensi yang proporsional dengan kecepatan putar, sedangkan hubungan fasa antara channel A dan B menghasilkan arah putaran. Dengan menghitung jumlah pulsa yang terjadi terhadap resolusi piringan, maka putaran dapat diukur. Untuk mengetahui arah putaran, dengan mengetahui channel mana yang leading terhadap channel satunya, dapat kita tentukan arah putaran yang terjadi karena kedua channel tersebut akan selalu berbeda fasa, seperempat putaran. Seringkali terdapat output channel ketiga yang disebut indeks, yang menghasilkan satu pulsa per satu putaran, berguna untuk menghitung jumlah putaran yang terjadi. Selanjutnya ada pengaplikasian pada encoder. Pengaplikasian encoder yang pertama yaitu encoder digunakan untuk mengontrol kecepatan pada VFD. VFD yaitu Variable Frequency Drive, merupakan pengontrol gerak yang bekerja dengan cara mengubah frekuensi dari sebuah motor AC. VFD hanya dihubungkan dan digunakan untuk motor AC saja, tidak bisa menggunakan motor DC. Untuk kontrol VFD, kita dapat menjalankan pompa seperti pada gambar di atas di VFD untuk mengisi tangki yang penuh yang dipenuhi dengan air. Jika kita meminta kecepatan tertentu dan ingin memastikan bahwa pompa VFD berada pada kecepatan yang diminta, sebuah encoder pada VFD dapat digunakan untuk umpan balik kecepatan. Jadi kegunaan encoder pada pengaplikasian VFD yaitu digunakan untuk memonitor kecepatan aktual speed RPM dan pompa air tersebut agar dapat sesuai dengan set point yang ditentukan. Lalu selanjutnya pengaplikasian encoder yang kedua yaitu encoder digunakan pada proses pengukuran. Untuk aplikasi ini seperti pada gambar pada PPT, kita menggunakan contoh kita memerlukan untuk memotong beberapa produk aluminium dengan ukuran tertentu menggunakan gulungan panjang dari lembaran aluminium melalui mekanisme pemotongan. Berarti kita perlu mengetahui panjang aluminium yang dimasukkan ke konveyor
untuk mendapatkan panjang aluminium yang diinginkan. Encoder yang terpasang pada konveyor membaca panjang material yang disalurkan melalui rakitan pemotongan, lalu akan menunjukkan panjang material yang telah diletakkan ke konveyor sejak pemotongan terakhir. Umpan balik itu kemudian dapat digunakan untuk mengatur mata pisau pemotong untuk memotong panjang yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengaplikasian encoder yang ketiga yaitu ada encoder dalam pengaplikasian menghitung. Seperti yang bisa kita lihat pada contoh di PPT, kita menggunakan contoh pada konveyor. Pada animasi kita lihat bahwa sensor mendeteksi botol masuk ke konveyor pada hitungan encoder ke 150. Lalu sensor mendeteksi botol keluar dari konveyor pada hitungan encoder ke 3150. Dengan demikian, sensor akan tahu jarak dari botol satu ke botol selanjutnya adalah 3000 hitungan encoder. Jadi, jika sensor mendeteksi ada objek sebelum hitungan encoder ke 3000, maka sistem konveyor akan error dan konveyor akan berhenti. Ya, lalu selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara absolute dan incremental encoder. Yang pertama yaitu absolute encoder. Absolute encoder menggunakan piringan dan sinyal optik yang diatur sedemikian hingga dapat menghasilkan kode digital untuk menyatakan sejumlah posisi tertentu dari poros yang dihubungkan padanya. Seperti yang dilihat pada gambar pada sebelah kiri, absolute encoder menggunakan disk atau piringan yang memiliki pola tertentu. Sementara pada selanjutnya yaitu incremental encoder. Incremental encoder menggunakan sebuah piringan dengan beberapa lubang berupa lubang garis-garis. Piringan ini diletakkan di antara sebuah LED dan fototransistor atau fotodiode. Seperti yang dilihat pada gambar sebelah kanan, untuk incremental encoder menggunakan piringan berupa lubang garis-garis yang sama. Selanjutnya, absolute encoder. Yang pertama, saat supply dimatikan, pembacaan posisi tetap sama dan tidak tereset. Kenapa demikian? Karena pada absolute encoder, pada piringan atau disknya terdapat pola-pola yang sudah dibentuk sedemikian sehingga saat supply dimatikan, pembacaan posisi akan tetap sama dan tidak tereset karena tahu di mana posisi pola-pola khusus tersebut. Lalu yang kedua yaitu lubang piringan dibuat membentuk cincin-cincin yang terkode secara biner atau kode Gray. Yang ketiga, biaya absolute encoder lebih mahal. Lalu incremental encoder. Saat supply dimatikan, pembacaan posisi akan tereset. Kenapa incremental encoder akan tereset? Karena pada bagian piringan disk pada incremental encoder menggunakan pola lubang yang sama. Jadi ketika supply dimatikan, pembacaan posisi akan tereset dan mengulang dari awal. Lubang piringannya dibuat cincin-cincin sejajar. Dan untuk biaya incremental encoder lebih murah dibandingkan dengan absolute encoder. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami tentang materi rotary encoder. Terima kasih telah memperhatikan dan melihat video dari presentasi kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.